Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss tidak akan banyak penjelasan. Kalian bisa membaca di modulnya. Miss hanya akan menjelaskan secara singkat. Nah, kalau dari Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Jadi itu melekat pada diri seseorang. Nah, di sini mungkin kalian tidak asing dengan soalnya. Coba kalian perhatikan yang manakah yang bukan merupakan hak asasi manusia. Hak asasi pribadi apakah itu milik seseorang ataukah bisa diganggu gugat? Nah, kalau hak asasi politik apakah juga hak hukum, peradilan, jual beli, dan sosial budaya? Jadi diperhatikan jawabannya dengan seksama, jangan sampai terkecoh yang manakah yang jawabannya yang bukan merupakan hak asasi manusia. Kita langsung masuk ke nomor selanjutnya. Nah, di sini juga ada soal yang mungkin kalian juga nggak asing ya. Disimpulkan bahwa pelanggaran HAM yang dilanggar meliputi apa saja kah ini? Jadi diperhatikan dulu wacananya atau beritanya. Terdapat hak apa saja yang dilanggar. Jadi kalian perhatikan dulu isi beritanya. Pertama, sedang terjadi demo dan kemudian ada korban jiwa. Nah, hak apa saja sih menurut kalian yang dilanggar? Selanjutnya, ada demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, persamaan. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah, mengutamakan persatuan nasional, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kita langsung masuk ke jenis soalnya. Nah, di sini ada ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka apa nih? Yang harus diperhatikan di sini adalah demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman, serta terciptanya kondisi dinamis dalam peri kehidupan. Menurut kalian jawaban yang mana sih? Nah, di antara jawaban ini pasti ada jawaban yang positif, karena ini jawaban yang lainnya itu bersifat negatif ya. Jadi kalian perhatikan dengan seksama yang manakah yang merupakan jawaban dari ilustrasi tersebut. Jadi di sini ada Mahkamah Konstitusi, ada fungsi dan tugasnya juga, kalian bisa baca. Nah, di sini nanti akan keluar soal yang kurang lebih dipertanyakan apakah tugasnya. Nah, di sini juga ada lingkungan peradilan hukum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Di sini perhatikan, pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Sedangkan pengadilan tinggi menyelesaikan perkara pidana di tingkat kedua. Sekarang kita perhatikan soalnya. Nah, dari pernyataan atau data nomor 1 sampai 5 ini yang manakah yang merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi? Di sini ada salah satu yang tadi sudah disinggung, memutus pembubaran partai politik. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa jawab ya. Masih berhubungan, coba kalian perhatikan. Ini soalnya tidak asing, cuma misalkan menjelaskan sedikit. Tadi pengadilan negeri sudah disinggung, itu di tingkat pertama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan. Dari jawaban itu, pengadilan negeri berada di tingkat pertama. Berarti jawaban yang tadi adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat, karena berpusat di Jakarta. Karena pengadilan negeri di tingkat pertama itu berada di Jakarta Pusat. Pengadilan tinggi itu berarti di tingkat kedua. Nah, di sini Miss mau nyinggung, secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Di sini secara umum, tapi di sini ada lagi makna dari ketiga konsep. Nah, itu sebenarnya jawaban dari soal ini. A, B, dan C itu termasuk benar. Tapi di sini makna
dari hubungan internasional, bukan dari konsep. Jadi mungkin secara umum tuh pengertian dari makna internasional itu apa? Nah, itu jawabannya berarti A ya. Di soal yang ini ya, alasannya yang melatar belakangnya adalah pemerintah Indonesia ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia, bukan hanya sebatas demi kepentingan atau demi mencapai tujuan negara, tetapi Indonesia bisa berperan apa sih dalam perdamaian dunia atau dalam organisasi internasional? Apa sih yang ada di benak kalian ketika membaca soal ini? Pasti yang terpikirkan hanyalah komponen TNI dan Polri. Tapi itu ternyata tidak loh. Semua warga negara Indonesia itu merupakan menjadi komponen pendukung atau berkewajiban juga untuk menjaga keamanan. Mungkin soalnya nggak asing. Nah, ini tindakan apa yang dilakukan Pak Basir, Bu Arum, dan Putri beserta suaminya? Apakah memilih ketua RW ini merupakan kewajiban atau hak setiap orang gitu? Sekarang kita masuk ke dalam materi perlindungan dan penegakan hukum. Apa alasan perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting agar dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan masyarakat. Dan di sini ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Apa saja di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini menetapkan kewenangan. Pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara. Sebenarnya ini banyak, tapi misalnya mengambil 2 saja poinnya. Di soal ini, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting agar terjadi apa di dalam masyarakat. Nah, kalau dari 5 jawaban ini, yang manakah yang menurut kalian sesuai dengan materi yang tadi sudah disinggung? Tegaknya supremasi, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Ya, selanjutnya, contoh peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Dari 5 jawaban ini, yang manakah yang sesuai dengan peran kepolisian di masyarakat? Di bagian terakhir ini, berbagai pemberontakan di Indonesia akhirnya selalu dapat digagalkan. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Apakah bangsa Indonesia memiliki nasionalisme dan patriotisme yang kuat? Apakah menurut kalian demikian? Atau adanya bantuan luar negeri yang memadai di bidang militer? Atau kita sudah memiliki keunggulan dalam peralatan perang? Atau pemberontakan tidak pernah mengancam? Kayaknya kalau pemberontakan itu selalu mengancam ya. Atau yang terakhir, negara Indonesia memiliki persenjataan yang canggih. Nah, menurut kalian ini apa sih yang dapat menyebabkan terjadinya gagalnya pemberontakan? Sekian pembahasan soal hari ini. Kurang lebihnya kalian bisa chat ke Miss secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.